Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Shalom saudaraku. Saat teduh ini saya buat pada Minggu 22 Oktober 2023. Dan pada waktu itu belum keluar renungan bulan November. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila renungan hari ini tidak sama dengan nas yang ada di dalam perspektif. Saudaraku, rasa sungkan terhadap orang lain terkadang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Contoh nih saudara, kita tahu bahwa Allah tidak memandang muka. Namun ketika ada orang yang memandang muka dan kita sungkan dengan orang itu, maka kita pun tidak mengingatkannya. Kita pun juga tidak berkata apa-apa. Kita pun juga tidak memberikan ajaran yang benar. Bahkan seolah-olah kita justru menyetujui apa yang dia lakukan, sekalipun bertentangan dengan kebenaran. Lebih sungkan dengan teman daripada sungkan kepada Tuhan. Ini terjadi saudara apabila kita tidak teguh berdiri di atas kebenaran. Dan lebih jauh lagi, ini terjadi apabila kita tidak memahami kebenaran. Saudaraku, dalam firman Tuhan hari ini ada orang-orang yang meragukan kerasulan daripada Paulus dan mempengaruhi jemaat Galatia dengan mengajarkan sunat dan Taurat sebagai hal yang utama. Bagi orang-orang ini, Injil yang Rasul Paulus ajarkan adalah buatan manusia. Maka Rasul Paulus menyatakan bahwa pertobatannya terjadi karena Kristus menyatakan diri kepada dia. Namun ia tidak merasa perlu menemui para rasul di Yerusalem untuk meminta persetujuan mereka atas pelayanannya. Selama 17 tahun, hanya 2 kali Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem yang merupakan boleh dikatakan pusat daripada persekutuan gereja saat itu. Waktu Rasul Petrus berkunjung ke Antiokhia, saudara, ia tinggal cukup lama dan bergaul akrab dengan orang-orang non-Yahudi. Bahkan ia juga makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Begitu dekatnya Rasul Petrus dengan kehidupan orang Antiokhia, sehingga disebutkan bahwa ia hidup seperti orang Antiokhia, yang notabene adalah orang-orang non-Yahudi. Sementara Rasul Petrus adalah orang Yahudi. Namun saudara, kedatangan orang-orang Yerusalem membuat Rasul Petrus berubah. Rasul Petrus yang semula begitu dekat dan akrab dengan jemaat Antiokhia, pelan-pelan menghindar dari jemaat Antiokhia. Terutama saat apa saudara? Terutama pada saat makan. Karena masih ada pemahaman lama bahwa orang Yahudi tidak boleh makan satu meja dengan orang yang non-Yahudi. Sehingga saudara,
lama-kelamaan ada dua kelompok yang terbentuk pada saat makan bersama. Satu kelompoknya Yahudi dan satu kelompoknya orang Kristen yang non-Yahudi. Nah, ketika Rasul Paulus melihat masalah ini, saudara, bisa jadi secara status dia sungkan dengan Petrus. Mengingat Petrus pada saat itu adalah rasul yang sangat dihormati oleh seluruh orang Kristen. Tetapi saudara, bagi Rasul Paulus, kebenaran lebih penting daripada rasa sungkan. Oleh karena itu ia pun kemudian menegur Petrus karena ia dan orang-orang Yahudi telah salah dalam bersikap. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Tindakan Rasul Petrus dan mereka yang mengikuti Rasul Petrus dapat disebut sebagai dosa karena motivasi mereka salah. Rasul Petrus bertindak demikian karena ingin menyenangkan orang lain. Tetapi ia menjadi batu sandungan karena diikuti orang-orang Yahudi yang lain. Bahkan Barnabas pun jadi ikut-ikutan bersifat munafik. Ketika tidak ada orang Yahudi, makan bersama dengan orang non-Yahudi. Pada saat ada orang Yahudi, mereka pura tidak mau makan bersama. Karena itulah saudara, Rasul Paulus menegur dan saat itu bertentangan dengan Petrus. Boleh dikatakan Rasul Paulus menentang Rasul Petrus. Tapi bukan karena benci, bukan karena tidak suka, bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan pula supaya Rasul Paulus mendapatkan pengakuan. Karena pada waktu itu ada banyak orang yang meragukan kerasulan Rasul Petrus. Namun teguran daripada Rasul Paulus adalah dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap sesuai dengan kebenaran Injil." Nah ini saudara, bertentangan karena Rasul Paulus melihat hidup Rasul Petrus tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ini yang membuat kemudian Rasul Paulus berani menegur dan berani menentang. Karena apa yang dilakukan Rasul Petrus tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Bukan karena tidak sesuai dengan kebenarannya sendiri, bukan saudara. Jadi beraninya menentang, beraninya menegur, ukurannya adalah kebenaran Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertentangan, perbedaan pendapat, itu bisa terjadi di dalam gereja, bisa terjadi di dalam persekutuan, saudara. Sepanjang ukuran kebenaran itu adalah Injil Tuhan, bukan karena kepentingan kita. Lah ini saudara, ada kalanya kita menentang, kita melawan, kita menegur, tapi ukurannya bukan Injil Tuhan. Ini yang salah, ini yang berdosa. Kiranya ini mengingatkan kita saudara, untuk melakukan sesuatu bukan karena rasa sungkan, padahal bertentangan dengan kebenaran. Tapi mari kita melakukan sesuatu oleh karena digerakkan kebenaran. Ketika kita akan bertindak, mari kita pikirkan apakah itu berdasarkan kebenaran ataukah justru malah mengorbankan kebenaran. Pertentangan, perbedaan bisa terjadi sepanjang itu ukurannya adalah kebenaran Injil Tuhan, bukan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami kembali diingatkan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan persekutuan, pertentangan bisa terjadi, perbedaan pendapat bisa terjadi. Tetapi pertentangan itu bukan karena kebenaran diri sendiri atau karena kepentingan diri, tetapi biarlah oleh karena Injil yang menjadi ukuran, sehingga tiap-tiap orang pada akhirnya tunduk kepada kebenaran Injil, bukan karena kebenaran kami. Kami berani menegur, kami berani menentang, kami berani berbeda oleh karena seseorang itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Bapak, supaya dalam kehidupan bersama ini
kami lebih mengutamakan bukan hanya sekedar rasa sungkan, tapi mengutamakan untuk sejalan dan selaras dengan kebenaran. Apabila sungkan itu bertentangan dengan kebenaran, maka kami pun akan berani untuk mengatakan kebenaran itu. Sehingga ketika kami bertindak, ketika kami berkata, ketika kami berbuat, maka kami akan memikirkan apakah itu berdasarkan kebenaran Injil Tuhan, atau justru kami mengorbankan kebenaran Injil Tuhan. Buatlah kerohanian kami makin bertumbuh dengan baik oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sementara Bapa, hamba-Mu pada saat ini berangkat ke Malang, ke Lawang untuk mengikuti pertemuan seluruh pendeta dan penginjil Sinode GKT di STT Aletia Lawang. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan hamba-Mu pada pagi hari ini sehingga boleh sampai di Lawang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, untuk selanjutnya mengikuti rapat pendeta dan penginjil, juga untuk bersama-sama rapat dengan Departemen Kepemimpinan Remaja dan Pemuda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.